pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama berkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Adik-adik, coba kakak Niko yang tanya, coba saya kakak Niko. Coba ya. Tadi udah shalom, sekarang Kak Niko tanya, apa kabar ya adik-adik? Good job. Saat ini kita mau ibadah. Ini sudah bulan Agustus. Agustus. Ada apa di Agustus kakak Niko? Ada banyak lomba-lomba pastinya Kak. Dalam rangka apa kita? Dalam rangka, ayo ada yang tahu nggak? Dalam rangka merayakan Hari kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Siapa? Kemerdekaan siapa? Rusia. Indonesia. Good job. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya itu ulang tahun Indonesia? Ayo ada yang tahu nggak tanggal berapa? 17. Apa? Agustus. Good job. Ya. 17 Agustus. Jadi kita ini hari kemerdekaan. Oke. Sebelum kita nyanyi-nyanyi kemerdekaan perjuangan, kita berdoa dulu. Kita mau mulai ibadah. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu bagi kami, bagi negeri kami, di mana bulan ini negeri kami. Tuhan berkati dengan kemerdekaan. Tuhan berkati dengan Tuhan pembebasan. Terima kasih buat negeri yang Tuhan berkati. Terima kasih buat negeri yang Tuhan sejahterakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami. Hadirlah Tuhan atas ibadah kami hari ini, dan setiap kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo kita nyanyi, Tuhanlah Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ayo angkat pujian dari awal, katakan Tuhan. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu.
kasih. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau bersorak, memuji, menyembah Tuhan. Kami mau menari buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus disukakan lewat pujian setiap kami. Adik-adik yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Ayo saatnya kita semua berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Baik yang di sini maupun yang Di di rumah-rumah. Oh, bedanya gini aja. Bangkit berdiri. Oke. Lagi berdiri tak berguna. Andrew. Ayo semangat. Kita mau nyanyi kebangsaan ya. Tepuk tangan dulu. Kebangsaan kita nih. Harus semangat. Semangat. Ayo semangat semuanya. 12 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Katakan merdeka. Merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Coba gini buat tangannya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Kedua, merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ayo tepuk tangan. Kita mau nyanyi Garuda Pancasila. Ayo tepuk tangannya. Semangat lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Sekali lagi katakan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Maju, ayo 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 maju. Hadap kanan. Daki gunung yang tinggi. Lompat turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus berserta. Sekali lagi dari kanan ke tangan. Ku daki gunung yang tinggi. Lompat turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan. Ayo suaranya mana? Di kiri kau ada. Katakan atas. Di atas dan di bawah kau ada. Ayo senyum. Di suka
saatnya kita mau ngapain kita Niko? Kita mau ngasih yang Baik. baik buat Tuhan Yesus. Jadi kita siapkan persembahan kita. Kita mau berdoa supaya persembahan kita diberkati sama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik angkat persembahannya. Yang di sini boleh memberi di kantong-kantong persembahan. Yang di rumah-rumah bisa transfer ke rekening GB Tanah Abang atau scan barcode-nya. Oke, kita berdoa dulu. Ayo kakak Niko berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu hingga pagi hari ini. Bapak, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberi, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan juga bisa membuat berkat bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, kita beri persembahan, kita akan pujian, kami bawa korban pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Kita sudah beri persembahan, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Oke, siapkan hatinya untuk dengar firman Tuhan. Kita akan pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo semuanya sungguh-sungguh. Dan Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tangan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dari awal katakan ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman ya Tuhan, ku aman karena
Sembah Tuhan adik-adik, sembah Tuhan. Syakana kiara pakaya shande, iana kata kiara rabakaya shando, iana karara pakaya shande, shekere kiana pakara rabaya shando, iana karara rabaya shande. Haleluya Tuhan. Shekana kiara rabakana kiara rabakaya shande, shekene kiara pakana kiara rabaya shande, shekere kiana pakara rabaya shande. Oh, Engkau baik Tuhan, Kau baik Yesus, Kau baik Roh Kudus. Iana kara rabaya shanda kara rabakaya shanda kara rabu. Iana kara rabakaya shande. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Engkau baik ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Engkau Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan kami mendengar firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, berikan kami telinga yang mendengar, mata melihat, hati yang memahami, pikiran taat akan firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, Roh Kudus-Mu mengajar setiap kami. Urapi Tuhan Kakak yang mengajar setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Oke, kakak mau cerita. Ada dua rasul. Kalian ingat nggak kemarin waktu abis Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, terus dia mencurahkan Roh Kudusnya, mencurahkan Roh Kudus. Di saat Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, banyak banget yang sakit sembuh, yang kerasukan nih, Kesurupan. ya kerasukan, roh jahatnya keluar. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan pada saat pencurahan Roh Kudus. Adik-adik, ada dua rasul. Ada berapa? Dua rasul. Namanya Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Siapa? Petrus dan Yohanes. Kedua rasul Tuhan ini dia melakukan mujizat Tuhan. Tuhan memakai dua rasul ini untuk mengadakan mujizat adik-adik. Loh, lihat nih, pada saat orang-orang mendengar, wih, ada rasul yang mau ini nih doain kita nih. Kita mau didoain. Ayo kita bawa, ada yang sakit, ada yang nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa melihat, ada yang apa lagi, kerasukan roh jahat, semuanya berbondong-bondong untuk didoakan. Mereka dia dengan susah payah, wah aku mau didoain, aku mau terima mujizat Tuhan. Akhirnya mereka dibawa tuh, ada anak yang nggak bisa jalan. Dia didoain, akhirnya sembuh. Karena adik-adik, Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya nih buat kita semua nih. Dan Tuhan juga memberikan mujizat Tuhan semakin nyata, semakin dinyatakan buat semua orang, supaya orang tahu kalau cuma Tuhan Yesus ada yang jadi juru selamat. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat? Percaya mujizat yang Tuhan kasih itu dari Tuhan Yesus apa? Dari si Rasul Yohanes sama Rasul Petrus? Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan yang memakai kedua rasul ini untuk melakukan mujizat adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, di saat nih orang-orang banyak disembuhkan, orang-orang banyak mengalami Tuhan, orang-orang banyak percaya sama Tuhan Yesus, ternyata ada yang gak senang.
siapa yang nggak senang? Kalau kita misalnya melakukan hal yang baik, siapa yang nggak senang? Iblis. Iblis nggak senang kalau kita dapat. Tapi ini bukan iblis. Nih, ada orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, yang dia nggak senang. Dia ngomong sama imam, imam, nggak suka nih. Kenapa sih orang-orang datang? Kenapa sih orang-orang jadi percaya Tuhan? Kenapa sih orang-orang jadi mau menerima Tuhan Yesus? Terus imam besarnya tangkap mereka. Nah, mereka ini siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Jadi rasul. Tangkap! Bawa dia ke penjara. Mereka di penjara. Di saat itu apa yang dilakukan? Apakah rasulnya kabur? Kabur apa enggak? Kabur. Enggak. Dia tahu kalau dia melakukan kebenaran. Dia menceritakan tentang siapa? Tuhan Yesus. Dan dia tahu Tuhan Yesus baik. pasti Tuhan Yesus akan membela adik-adik. Kalau di penjara itu ada kuncinya nggak? Ada. Biasanya orang yang di penjara bisa keluar sendiri apa dikeluarin? Nah, ini bukan si imamnya yang membebaskan, tapi ternyata adik-adik Tuhan memerintahkan malaikat Tuhan untuk membebaskan rasul-rasul Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Ada waktu malam. Ya, malam-malam nih, imam-imam ada ngapain? Ada bubuk. Semuanya ada bubuk. Ternyata pintunya semua kebuka. Pintunya kebuka, akhirnya mereka bebas adik-adik. Keesokan harinya, ada bilang, gawat, tahanan bebas, tahanannya kabur. Padahal kuncinya sama kami. Waduh, imamnya marah. Mana? Imamnya marah. Cari mereka. Pokoknya apa yang mereka lakukan nggak boleh. Mereka nggak boleh memberitakan firman Tuhan. Mereka nggak boleh membuat orang-orang percaya sama Tuhan. Tuh, imamnya marah-marah. Karena imamnya nggak percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat adik-adik. Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nah, setelah itu adik-adik, apa yang dilakukan oleh imam? Imamnya emosi. Tapi malaikat yang ngomong nih sama si Rasul Petrus sama Rasul Yohanes. Tuhan memerintahkan untuk kamu naik ke bait Allah. Ngapain ke bait Allah? Tuhan bilang jangan pernah berhenti memberitakan kebenaran. Jangan pernah berhenti menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, supaya semua orang semakin percaya kalau Tuhan adalah juru selamat adik-adik. Mereka taat nggak? Taat. Akhirnya mereka naik ke bait Allah. Mereka ngapain? Mengajar. Mereka menceritakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus baik. Dia mati dan bangkit buat menebus dosa kita semua adik-adik. Waduh, imamnya marah-marah. Imamnya tambah marah. Kalian berdua stop, turun dari bait Allah. Stop. Aku perintahkan kamu supaya jangan lagi memberitakan firman Tuhan. Pokoknya jangan pernah memberitakan tentang keselamatan kepada semua orang. Akhirnya adik-adik, ayo semuanya bunuh. Wah, rasul-rasulnya suruh dibunuh adik-adik. Tuhan bela nggak? Tuhan tolong nggak? Tolong. Kenapa Tuhan tolong?
karena baik. Karena rasul-rasulnya melakukan Pintar. yang benar seperti apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, di saat itu ada seorang Farisi namanya Gamaliel. Gamaliel bilang, udah, Mam, imam besar, jangan dibunuh, biarkan mereka keluar. Tapi jangan dibunuh. No, biarkan mereka keluar. Karena mereka tuh melakukan Tuhan yang melakukan ini. Kalau misalnya manusia yang melakukan, pasti gagal. Karena ini Tuhan sendiri yang melakukan, Tuhan sendiri yang bekerja melalui rasul-rasul. Makanya banyak orang percaya. Iya, terus sudah gitu akhirnya mereka dibawa, keluar, nggak dibunuh, cuma dicambuk sampai berdarah. Mereka sedih ya mereka dicambuk? Enggak, adik-adik, mereka senang karena mereka sudah melakukan yang benar, adik-adik. Mereka percaya apa yang sudah mereka lakukan. Nih ya, bagian mereka, Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan. Mereka melakukan bagian mereka nih. Aduh, kita ini menderita buat Tuhan Yesus. Kita ini melakukan ini untuk Tuhan Yesus. Dan mereka percaya Tuhan pasti akan membuat orang-orang yang gak percaya nih jadi percaya. Mereka sudah melakukan tugas mereka. Sisanya tugas Tuhan Yesus, adik-adik. Lakukanlah juga di sekolah. Kasih tahu kebaikan Tuhan buat teman-teman kamu di sekolah. Bukan cuma di sekolah, di rumah juga. Kasih tahu kalau cuma Tuhan Yesuslah juru selamat. Jangan pernah malu. Kalau misalnya lagi makan di restoran, jangan malu untuk berdoa. Ngobrol nih ketemu siapa, jangan malu untuk bersaksi. Karena kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, adik-adik. Kalau nih Tuhan udah kasih nih masing-masing nih Roh Kudus buat jadi penolong. Nah, kita jangan diam aja, tapi tetap melakukan firman Tuhan. Bukan cuma di gereja, tapi di sekolah, di rumah, dimanapun harus tetap menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, adik-adik. Ayat hafalan dulu, sama-sama baca. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, yuk semua berdiri yuk. Kita mau doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar, kami boleh melakukannya. Dan kami boleh Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan kalau Tuhan Yesus yang kami sembah adalah juru selamat semua orangnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami mau ayat hafalan, kami juga mau kreativitas Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat
bangsa kami Indonesia Tuhan. Kalau 17 Agustus kami akan merayakan Tuhan, memperingati di mana Indonesia boleh berulang tahun yang ke-79. Tuhan yang memberkati bangsa kami. Tuhan pakai bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Jokowi sebagai presiden dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Tuhan yang memberikan kesehatan dan setiap mereka boleh melakukan apa yang menjadi tugas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan buat gereja kami. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati Opa Niko, Opa Weliar, amin Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, pelayanan mereka Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berkati keluarga kami, teman-teman sekolah kami, teman-teman gereja kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kepintaran Tuhan dalam sekolah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan berkati ya. Yuk adik-adik angkat kedua tangannya. Tuhan memberkati engkau mulai dari hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Ya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin.